Pada video sebelumnya, Lau melakukan operasi kegelapan untuk menyembuhkan Wolf. Nah, ketika Wolf bangun, Penguin segera pergi ke kota untuk memanggil dokter dari klinik. Dokter membawa sebuah mesin untuk memeriksa lelaki tua itu. Tidak ada pendarahan internal dan nadinya terlihat baik-baik saja. Kami hanya perlu memperhatikan setiap komplikasi. Lau, apakah semua ini berkatmu? Ya, kau melakukan operasi yang sempurna. Aku sudah tahu ini, tetapi kau memiliki keterampilan yang gila. Oh, terima kasih. Aku tersipu malu. Aku masih belum terbiasa dengan orang yang memujiku. Dokter memberikan waktu 2 bulan sampai Wolf pulih sepenuhnya. Jika itu masalahnya, aku harus tinggal di rumah sepanjang waktu. Tetapi tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Dokter mengatakan aku bisa mengambil cuti dari pekerjaan. Tetapi setelah seminggu memastikan Wolf baik-baik saja, aku kembali untuk membantu di klinik bersama dokter. Namun, tidak ada yang menginap di rumah adalah ide yang buruk. Jadi kami mengatur jadwal kami sehingga setidaknya salah satu dari kami selalu mengawasi Wolf. Sudah kubilang, aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentangku dan kembalilah bekerja. Seperti yang diperkirakan, Wolf memberikan kami nasihat, tetapi kami mengabaikannya. Jika dia syok sementara tidak ada orang di sekitarnya, itu bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Kami menghabiskan berhari-hari merawat orang tua itu agar kembali sehat seperti semula. Laki-laki yang mengelola toko tato memanggilku suatu hari ketika aku sedang berkeliaran di sekitar kota. Aku mendengar tentang apa yang terjadi pada Wolf. Dia sangat kacau. Bagaimana keadaannya? Sejauh ini dia tidak ada masalah. Dia belum bisa berdiri sendiri, tetapi setidaknya dia memiliki selera makan yang baik. Apakah itu benar? Baguslah, kau mengobatinya. Itu luar biasa. Tidak juga, aku hanya melakukannya karena tidak ada waktu untuk membawanya ke kota. Jangan terlalu merendahkan diri. Di tengah percakapan kami, aku tiba-tiba punya ide. Hei Mr. Tato, ada apa? Bisakah kau memberiku tato? Bukan masalah bagiku. Tetapi, apakah kau berpikir kau perlu menanyakan terlebih dahulu kepada Wolf? Tidak, aku yakin dia tidak akan keberatan. Sebenarnya aku selalu menginginkannya. Aku pikir adalah hal yang keren ketika mengukir sesuatu di dalam kulit seperti itu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu satu tato gila. Jadi, apa yang kau suka? Kau juga harus memberitahuku di mana kau menginginkannya. Aku melihat desainnya, beberapa bunga berwarna-warni, beberapa pedang yang terlihat keren, dan senjata. Tetapi aku tidak dapat memilih salah satu dari mereka. Sebagai gantinya, bisakah kau meletakkan Death di jari-jari tanganku? Kataku dengan sedikit ragu. Benarkah itu yang kau inginkan? Apa yang akan dilakukan dokter? Dengan tato yang bertuliskan Death, aku akan melakukannya. Aku seorang dokter. Aku tidak mengerti, tetapi tidak masalah bagiku. Artis tato itu tampak gembira ketika dia memasukkan jarum ke kulitku dan mewarnainya. Itu adalah rasa sakit yang tajam, tetapi tidak ada yang tidak bisa aku tangani. D-E-A-T-H. Satu demi satu huruf-huruf itu muncul di kulitku. Oke, selesai. Bagaimana menurutmu? Aku suka itu. Terima kasih. Baik, ngomong-ngomong, sampaikan salamku kepada Wolf. Setelah meninggalkan toko tato itu, aku terus menatap tanganku. Death. Tidak ada alasan yang mendalam mengapa aku memilihnya. Aku hanya tahu bahwa sebagai dokter, kematian adalah selalu ada di sisiku. Aku harus selalu ingat bahwa aku akan hampir mati untuk menyelamatkan nyawa orang, untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang penting bagiku. Ya, itu bukan desain yang buruk. Ketika aku kembali ke rumah, aku memamerkan tato aku kepada yang lain. Wow, keren. Luar biasa. Mereka sepertinya menyukainya. Apakah itu sakit, Lau? Ya, itu sangat menyakitkan. Kau tidak akan bisa menanganinya. Kami berbicara tentang tato sebentar, tetapi aku memutuskan untuk tidak mencoba menjelaskannya. Setelah itu, aku membawa makan malam kepada lelaki tua itu. Aku berpikir untuk memberitahunya tentang tato, tetapi aku pikir dia akan marah. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin dia kehilangan energinya untuk memarahiku ketika dia belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, aku sulit tidur. Jadi aku berbaring di sofa ruang tamu dan membaca buku. Tiba-tiba Wolf muncul di hadapanku.
Hei Pak Tua, kau yakin bisa bangun? Ini baru sebulan semenjak operasimu. Menurutmu siapa aku ini sebenarnya? Aku melatih tubuh ini dengan sempurna. 1 bulan yang aku butuhkan. Begitu, baguslah. Jadi kenyataannya aku merasa cukup bangga pada diriku sendiri telah berhasil menyelamatkannya. Ngomong-ngomong Lau, kita perlu berbicara. Bagaimana? Tentang apakah itu? Aku punya firasat buruk tentang itu. Ada apa Pak Tua? Apakah Anda memperhatikan tato yang berada di tubuhku? Tato? Oh, kekacauan yang ada di jari-jarimu. Aku tidak peduli tentang itu. Akhir-akhir ini kau sudah berbicara jauh lebih kasar. Tetapi itu tidak penting. Apa yang kau lakukan dengan tubuhmu adalah urusanmu sendiri. Itu bukan urusanku. Cukup tentang itu. Duduk di sini. Wolf memasang ekspresi yang serius saat dia menarik sebuah kursi. Aku duduk dan kami dipisahkan oleh sebuah meja. Aku tidak akan berputar-putar, Lau. Kekuatan apa yang kau gunakan kepadaku selama operasi sebelumnya? Itu buah OP-OP kan? Wah, mengapa kau bisa tahu itu? Aku belum pernah membahas tentang buah sebelumnya. Dan aku benar-benar memastikan tidak ada orang di sekitarku ketika aku memutuskan untuk berlatih menggunakannya. Menurutmu orang tua sepertiku tidak tahu banyak? Ketika aku masih muda, aku berpergian ke laut dan belajar banyak hal, baik ataupun buruk. Aku sedikit terobsesi dengan buah iblis dan menelitinya dengan cukup obsesif. Aku tahu orang tua itu tidak bisa dianggap remeh, tetapi aku tidak tahu dia telah berlayar ke tempat yang jauh. Apa kau mengetahui tentang kekuatan sejati buah ini? Kekuatan sejati? Apa maksudnya? Kekuatan untuk menyembuhkan penyakit apapun dengan operasi ajaib adalah yang aku tahu sejauh ini. Reaksi itu memberitahuku kau tidak tahu. Jadi katakan kepadaku. Buah OP-OP dianggap sebagai buah iblis pamungkas yang sangat hebat. Bukan hanya kemampuan medis. Seseorang yang menguasai buah dan memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan kekal bersamanya. Operasi keabadian. Operasi keabadian? Aku tidak pernah mendengarkan hal itu. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tetapi ada resiko yang besar yang terlibat. Orang yang melakukan operasi akan kehilangan nyawanya. Mereka akan menukar hidup mereka sendiri dengan keajaiban. Operasi di mana ahli bedah kehilangan nyawanya. Siapapun yang menginginkan buah itu menginginkan kehidupan yang kekal dan ingin menggunakan siapapun yang memakannya untuk keuntungan mereka. Jadi, jika kau benar-benar memakan buah itu, jangan percaya kepada siapapun mulai sekarang. Akan selalu ada orang yang ingin kau melakukan operasi keabadian. Itulah sebenarnya banyak orang yang tertarik kepada buah iblismu. Ketika aku mendengarkan Wolf berbicara, aku ingat kata-kata Doflamingo. Ketika Cora menyelamatkan hidupku, Doflamingo mengatakan, "Jika kau sudah memakan buahnya, aku harus melatihmu untuk menyerahkan hidupmu kepadaku." Dia ingin aku menggunakan operasi keabadian kepadanya. Dia ingin menggunakan hidupku sebagai gantinya agar dia memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Cora, seseorang yang aku pedulikan, mengatakan hal yang sama. Dia berkata, jika aku memakan buah ini, bajak laut, marinir, pemerintah, semua akan mengejarku. Aku harus siap untuk hidup dengannya. Aku tidak tahu apa yang dia maksud saat itu. Dari sini, kau harus ekstra hati-hati dengan kehidupan sehari-hari. Orang kehilangan akal sehat untuk buah itu. Keserakahan orang-orang yang menginginkan kehidupan abadi akan selalu menjadi musuhmu. Aku tahu, sulit dipikirkan. Mengetahui alasan Doflamingo menginginkan buah OP-OP tidak akan menjadi Cora hidup kembali. Kalau saja aku tidak memiliki kekuatan ini. Jangan kelihatan murung. Aku merasa Wolf meletakkan tangan di atas meja. Aku tidak mengatakan hal buruk tentang buah itu. Aku sudah lama membaca bahwa buah itu dapat digunakan untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, bagaimana bisa menyembuhkan orang dengan penyakit yang dianggap mustahil untuk sembuh? Menyelamatkan hidup yang dianggap mustahil untuk diselamatkan. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya berdasarkan apa yang aku pahami, kau juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan seseorang yang seharusnya mati. Lihat saja bagaimana kau membawaku kembali dari ambang kematian.
Itu bukan kekuatan yang jahat. Kau mengerti, Lau? Sebagai dokter, tidak mungkin kau bisa menolak untuk menggunakan kekuatan ini. Satu-satunya masalah adalah keinginanmu. Jika orang yang rakus memakan buahnya, akan ada hasil yang jauh lebih buruk. Tetapi seseorang dengan keinginan untuk membantu orang memakan buahnya adalah cerita yang sangat berbeda. Itu adalah hal yang benar. Itu bisa baik atau buruk, tergantung orang yang menggunakannya. Dan dari apa yang aku ketahui tentangmu, Trafalgar Law, aku percaya kau adalah tipe orang yang menggunakannya untuk kebaikan. Wolf menatap langsung ke mataku, seolah dia berharap aku melakukan sesuatu. Tetapi aku menjawab, berusaha untuk tidak menangis. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku tidak peduli dengan operasi keabadian. Aku akan menjadi dokter yang terhebat. Dan untuk tujuan itu aku menggunakan kekuatan ini. Aku selesai berbicara. Wolf tampak puas dengan apa yang aku katakan. Sudahkah kita selesai? Aku akan kembali ke kamarku. Aku lelah. Aku pikir yang terbaik adalah mengakhiri pembicaraan ini. Tetapi Wolf sepertinya belum selesai dan menghentikanku untuk pergi. Tunggu. Bukan itu yang aku ingin bicarakan. Lalu, apa lagi? Wolf kesulitan melanjutkannya. Dia tampak tidak nyaman. Perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Lalu tiba-tiba dia memelototiku. Apakah ada yang kau inginkan? Apa yang ingin kau bicarakan? Aku tidak bermaksud memberikan sebuah benda fisik. Adakah tempat yang ingin kau lihat? Atau kemana ingin kau pergi? Keinginan apapun akan kuberikan. Ada apa denganmu? Tiba-tiba Tuan Jangs. Aku benar-benar tidak punya keinginan. Aku suka hidupku yang seperti sekarang. Dan tidak ada yang benar-benar aku inginkan saat ini. Oh benar, penjual ikan berkata bahwa besok dia akan mendapatkan tangkapan langka. Anda bisa membelinya dan memasaknya untuk kita. Aku tidak bermaksud seperti itu. Wolf menatap meja dengan ekspresi serius. Lau, aku berhutang budi padamu. Itu memberi dan menerima. Ingat? Tapi aku tidak bisa memikirkan apapun yang setara dengan hidup. Jadi jika ada apapun yang ingin kau inginkan, apapun itu, aku ingin kau memilikinya. Bahkan jika kau memintaku menjadi budakmu seumur hidupku. Hei, ada apa denganmu Pak Ketua? Sekarang giliranku untuk marah. Aku tidak menyelamatkan hidupmu karena aku menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Dan bukan hanya aku, Beppo, Sachi dan Penguin juga. Apapun keyakinanmu menjalani hidup itu adalah urusanmu sendiri. Ketahuilah bahwa mereka bertiga menangis. Mereka sangat bahagia hidupmu diselamatkan. Hanya itu yang penting. Itu semua yang aku butuhkan. Aku tidak akan membiarkanmu mengejek air mata mereka. Wolf mengurutkan alisnya dan tetap diam. Keheningan meresap ruangan. Itu cukup lama. Kau benar. Wolf berbicara lagi. Lupakan semua yang aku katakan sebelumnya. Aku keluar jalur. Maafkan aku. Selama kau mengerti itu. Kau tidak. Banyak dari kalian benar-benar dapat membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun ya. Mereka bertiga tidak repot memikirkan sesuatu yang menjengkelkan seperti itu. Tetapi mereka semua berterima kasih karena kau menerima mereka. Jadi, tidak mengejutkan mereka akan memberikan segalanya untuk mencoba membantumu. Dan kau juga. Aku, harga diriku sebagai dokter berarti aku tidak bisa membiarkan seorang mati di tanganku. Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan. Hehe, baiklah, terserah kau. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku harus menunjukkan terima kasih entah bagaimana. Sudah aku bilang aku tidak butuh apa-apa. Biarkan aku menyelesaikannya. Bagaimanapun, aku tahu memberimu uang atau barang akan menjadi penghinaan. Yang berarti aku butuh cara lain untuk membalasmu. Kau sakit. Sudah tidak perlu membahas itu. Aku akan menjadi temanmu. Hah? Tanggapannya begitu tak terduga hingga pikiranku menjadi kosong. Tunggu, apakah orang tua itu mengatakan teman? Tidak, aku sangat lelah. Aku yakin aku sangat lelah. Dan aku salah mendengarnya. Maaf Mr. Zhang, aku sangat mengantuk sehingga aku tidak menangkapnya. Katakan sekali lagi, tolong katakan sekali lagi. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya? Penemu jenius Wolf, katanya dia ingin menjadi temanmu. Kau harusnya senang sekali. Apa-apaan? Apa? Haha. Apa yang lucu?
Tidak ada Tuan Jang, baiklah aku menerima tawaranmu itu. Mulai hari ini kita berteman. Wolf menyilangkan lengannya dan wajahnya memerah seperti gurita rebus. Aku bisa tertawa, aku benar-benar bisa tertawa. Teman, kata yang sederhana, itu bukan sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Tapi setelah hidup bersama dengan Wolf dan belajar tentang dia sebagai pribadi, aku tahu apa artinya itu. Persahabatan ada di luar istilah memberi dan menerima. Ada begitu banyak kerugian dan keuntungan. Persahabatan muncul hanya berdasarkan orang lain yang penting bagimu. Jadi bagi Wolf untuk mengatakan sepatah kata seperti itu, setelah menjalani hidup dengan memberi dan menerima, aku tahu itu membutuhkan banyak keberanian dalam dirinya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menyangkal dia harus mengatakannya. Baiklah Tuan Jang, cepat dan buarkan aku makan malam. Sekarang kau memperlakukanku seperti bawahanmu. Kami berdua saling memandang dan tertawa. Beppo dan lainnya sudah terbangun karena aku mendengar mereka menuruni tangga. Tuan Jang! Apa? Mereka juga bukan orang asing kan? Tentu saja tidak. Lalu aku akan memberitahu mereka juga tentang buah OP-OP ini. Bukan orang asing, bukan keluarga. Kami adalah hubungan yang paling samar, yaitu teman. Tetapi bagiku rasanya cukup baik. Aku tidak tahu apakah kehidupan sehari-hariku akan terus seperti ini. Begitulah yang terjadi. Dengan itu 3 tahun pun berlalu. Baiklah, sekian penjelasan Fokuzer Anime tentang pembahasan novel Law part ke-6 ini. Nantikan pembahasan part ke-7-nya nanti. Mungkin tidak akan dalam waktu dekat ini. Jadi, jangan lupa subscribe Fokuzer Anime agar tidak ketinggalan informasi dan cerita menarik lainnya seperti novel Law ini. Baiklah, terima kasih.